Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Arindi dengan NPM 22170211153 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Di sini aku ingin berbagi sedikit pengalamanku dan apa saja yang aku dapat selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung 2022 yang diselenggarakan selama 4 hari. Tema dari PKKMB Universitas Lampung 2022 adalah Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Di hari pertama PKKMB tingkat universitas yang diisi dengan materi Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Kapolda Profesor Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus. Beliau menjelaskan mengenai Undang-Undang ITE. Apa sih Undang-Undang ITE itu? Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Lalu, selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE juga membuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27 sampai 37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52. Pidana dapat berupa pidana penjara dan denda. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, yaitu pelanggaran isi situs web, yakni seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta. Kemudian penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal akses, dan judi online. Tips dan trik untuk terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE, yaitu pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga berikan solusi atas permasalahan yang dikritisi. Jangan ragu untuk minta maaf. Bila kita salah tulis sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang, jangan ragu untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Dan langsung laporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. Lalu, di materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau anti-perundungan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Heruwati STMSI. Beliau menyampaikan, seseorang bisa memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas dan memiliki karakter yang baik untuk bisa melakukan itu. Inovasi dilakukan dari keilmuan yang diperoleh. Kreativitas itu munculnya dari pemikiran, hati, dan kehendak. Lalu, apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan yaitu satu tindakan, baik itu fisik atau non-fisik, yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman karena itu. Di mana saja terjadinya bullying itu? Bullying bisa terjadi di lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, di media sosial, bahkan di rumah. Beliau juga menjelaskan generasi muda sebagai warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Kepemudaan, yang disebut generasi muda adalah mereka yang berumur 16-30 tahun. Generasi muda merupakan bagian penting di masyarakat, maka merupakan kelompok penting dari seluruh generasi muda. Kenapa? Karena ada harapan besar bagi pemerintah, masyarakat, serta keluarga, bahwa generasi muda khususnya mahasiswa itu benar-benar bisa menjadi agen pembangunan serta menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Generasi muda juga memiliki tanggung jawab, yakni mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa,
mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh berkemampuan berpikir analitis dan sintetis berilmu tinggi, dan berketerampilan serta bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik ekonomi dan sosial, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur, yang relevan guna mendorong dan menampung perubahan. Tanggung jawab ini tidak lepas dari cita-cita perjuangan bangsa serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, materi ketiga adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj, MA. Hari kedua, masih dalam PKKMB tingkat universitas. Rangkaian PKKMB hari kedua diisi dengan pengenalan dan pemaparan materi dari pimpinan universitas, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi, SHMS, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Asep Sukohar, SKET, MKes, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto, MS, serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK Profesor Insinyur Suharso, PhD. Kegiatan juga diikuti jajaran pimpinan tingkat biro, Direktur Pascasarjana, Kepala UPT, dan Ketua Lembaga. Pada kesempatan tersebut, para wakil rektor memaparkan materi diantaranya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat, Etika dan Norma Kehidupan Kampus, Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, dan Kehidupan Kampus pada masa pandemi. Agenda PKKMB kemudian dilanjutkan dengan pengenalan unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas dan profil fakultas. Hari ketiga, PKKMB tingkat fakultas. Rangkaian PKKMB hari ketiga diisi dengan pengenalan dan pemaparan materi dari para pimpinan fakultas, yakni Dekan Fakultas MIPA, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Pada kesempatan tersebut, para pimpinan fakultas memaparkan materi, diantaranya pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik Universitas Lampung, fasilitas di Fakultas MIPA dan sistem keuangan mahasiswa, serta prestasi kemahasiswaan dan sistem kemahasiswaan. Kegiatan juga diisi dengan pengenalan organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Lampung. Kemudian, hari keempat PKKMB tingkat jurusan. Di hari terakhir PKKMB ini, kita lebih diperkenalkan dengan jurusan biologi. Kita dijelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari jurusan biologi Universitas Lampung, yakni dengan visi menjadi program studi yang diakui masyarakat internasional dalam hal riset, pengajaran, dan pelayanan publik dalam bidang biologi, sumber daya alam hayati, dan lingkungan. Lalu dengan misi, melaksanakan pendidikan di bidang biologi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Provinsi Lampung, tingkat nasional dan internasional. Mengembangkan penelitian di bidang biologi yang selaras dengan upaya pelaksanaan konservasi sumber daya alam, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang terapan biologi yang bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melakukan kerjasama kemitraan dengan institusi atau lembaga lain dan swasta dalam rangka pengembangan Tridharma perguruan tinggi, dan dengan tujuan menghasilkan sarjana yang menguasai prinsip-prinsip ilmu biologi, menghasilkan sarjana yang terampil dalam menerapkan ilmu biologi dalam berbagai bidang yang sumber daya hayati hewan, tumbuhan, mikroorganisme, menghasilkan sarjana yang mampu memimpin atau melaksanakan penelitian dasar dan pengembangan biologi, dan menghasilkan sarjana yang mampu melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi, yaitu program magister dan doktor. Pemaparan materi lainnya yaitu mengenai peran dosen pembimbing akademik dan tata perilaku mahasiswa. Agenda PKKMB kemudian dilanjutkan dengan pengenalan organisasi Himbio, yaitu Himpunan Mahasiswa Biologi. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan bermain games dan bernyanyi bersama. Sekian berbagi pengalamanku selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.